Halo halo semuanya, namaku Arif Rahman Hakim dengan NIM akhir 192. Pada video kali ini aku bakal jelasin tugas mata kuliah tinjauan visual mengenai majas dan penerapannya pada iklan produk. Sebelumnya, kalian udah sering dengar kata majas nggak sih? Kalau di pelajaran bahasa Indonesia, tapi aku di sini bakal jelasin majas itu kayak senjata utama para pengiklan buat bikin kita tertarik beli produk mereka. Nah, di sini aku bakal ngupas 11 jenis majas, mulai dari majas yang membandingkan sesuatu hingga majas yang menyindir secara halus maupun tajam. Oke, yang pertama ada majas asosiasi. Apa sih majas asosiasi itu? Majas asosiasi itu merupakan perbandingan yang membandingkan dua hal yang beda, namun dianggap sama karena adanya kemiripan sifat atau karakteristik. Contohnya kayak gambar ini. Gambar ini tuh kayak menampilkan beberapa batang rokok yang digantung dengan seutas tali pada bagian leher rokok, sehingga batang rokok tersebut tampak terkulai lemas. Dan di mana asosiasinya dalam visual rokok yang tergantung itu kayak asosiasikan dengan peristiwa gantung diri atau hukuman gantung pada manusia. Hubungannya apa? Hubungannya itu yang dimana tali yang mengikat rokok berfungsi sebagai penghubung imajiner yang menyamakan aktivitas merokok dengan tindakan mengakhiri hidup atau bundir lah, kayak gitu. Oke, tadi itu merupakan majas asosiasi dan sekarang lanjut ke nomor 2, yaitu majas sinestesia. Apa itu majas sinestesia? Tahu nggak sih kalau majas sinestesia itu ngungkapin rasa tapi gunain ungkapan indera lainnya gitu. Contohnya pada gambar iklan ini yang aku ambil, iklan Bon Cabe, ini menggunakan majas sinestesia. Kenapa dikategorikan dengan majas sinestesia? Karena iklan ini menggabungkan apa yang kita lihat dengan apa yang kita rasakan di lidah. Secara visual, penglihatan kita ada kita kalau lihat lagi itu ada gambar karakter yang dimana kepalanya itu meledak dan mengeluarkan api sehingga matanya sedikit memerah gitu. Dan secara indera pengecap atau rasa, api dari ledakan itu sebenarnya menggambarkan rasa pedas yang luar biasa pada lidah. Oke, lanjut. Yang nomor 3 ada majas alegori. Majas alegori itu kayak nyampain sesuatu, tetapi lewat kiasan yang secara simbolik. Tujuannya untuk menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai filosofis yang kompleks melalui perumpamaan yang lebih sederhana. Contohnya pada iklan poster ini, aku ngambilnya dari iklan WWF. Kenapa gambar ini dikategorikan majas majas alegori? Dari secara visual ada di mana tangan manusia sebagai lambang. Tangan manusia ini melambangkan ekosistem atau bumi yang menopang kehidupan. Dan jari yang terpotong itu kan ada pohonnya kan. Jarinya nyambung, tapi di sisi lain ada pohon, tapi terpotong gitu. Jari yang putus itu melambangkan hutan yang ditebang. Dan pesan moralnya apa? Pesan moralnya itu jika jari manusia kalau dipotong itu kan nggak bisa tumbuh lagi. Dan hutan yang sudah gundul itu juga tidak bisa kembali seperti semula dengan cepat gitu. Dan lanjut lagi, dan yang keempat ada majas metafora. Majas metafora, apa sih majas metafora itu? Majas metafora itu nyampain sesuatu tapi lewat imajinasi, secara imajinatif.
Contohnya pada video berikut ini. Sir, had any bites? Oh, nothing. I think they're as tired as me. What you need is a Red Bull, the energy drink. I don't need energy for fishing. Not for you, for the fish. For the fish? You'll soon see. Red Bull gives them wings. Oh, not so bad. But not so good either. Oke, kan tadi kita lihat kan tadi ada dua orang yang lagi mancing. Terus tiba-tiba satu orang tersebut memberikan minuman kaleng ke lubang pemancingan. Setelah dituangkan dengan minuman Red Bull kaleng, tiba-tiba iklan itu terbang dengan menggunakan sayap gitu. Di mana letak metaforanya? Dari letak metaforanya itu kayak di sini. Ada dua sih. Sayap di sini adalah itu kayak sebuah kiasan. Sayap di kalimat Red Bull give you wing itu kayak sebuah kiasan yang dimana kiasan itu kayak memberikan energi, kebebasan dan kekuatan. Tapi Red Bull di sini itu tidak benar-benar memberikan sayap secara fisik pada peminumnya. Oke, lanjut. Yang kelima ada majas personifikasi. Apa sih majas personifikasi itu? Majas personifikasi itu kayak ngasih sifat atau tingkah laku atau mungkin perasaan manusia kepada benda mati. Oke, oke. Contohnya itu pada video ini. Gimana gak rebutan? Dari jagung asli dengan 3 pilihan rasa, enaknya Cheetos gak bisa ditolak. Oke, tadi itu merupakan iklan Cheetos dan dikategorikan dengan majas sinestesia karena ada maskot dari brand Cheetos yang dimana kan itu kan ada Ceta sebagai maskotnya Cheetos, tapi harusnya kan Ceta tersebut harusnya hidup di liar di hutan kan, tapi ini malah sebaliknya, dia itu malah menggunakan pakaian dan menggunakan kacamata hitam, berjalan tegak dan bahkan asik bareng anak-anak gitu. Oke, lanjut. Oke, yang keenam ada majas paradok. Apa sih majas paradok itu? Majas paradok itu kayak menggunakan pernyataan yang terlihat bertentangan dengan fakta, namun ada kebenaran di balik fakta tersebut. Contohnya itu kayak kayak video ini. Hanya kemurnian yang bisa menjaga dan memulihkan kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Oke, tadi kalian udah lihat video tersebut ya, yang dimana video itu kan ada kayak iklan dari brand Bear Brand, yang dimana ada eh, yang dimana iklan tersebut menampilkan animasi visual naga dari merek Bear Brand yang terbang di langit dan padahal logonya itu gambar beruang. Kenapa iklan ini memberikan pernyataan seperti itu?
karena secara logika naga dan beruang itu tidak ada hubungannya dengan susu sapi. Namun di sini letak paradoksnya, yaitu ketidaknyambungan ini justru menjadi daya tarik utama yang membuat orang ingat bahwa susu ini punya khasiat yang sekuat naga gitu. Oke, lanjut. Yang ketujuh ada majas hiperbola, majas yang menyampaikan apa ya? Menyampaikan sesuatu tapi kayak berlebihan dari kenyataannya gitu loh. Oke, aku bakal nunjukin iklannya dari gambar ini, yaitu iklan Daya deterjen sabun untuk pembersih pakaian ya. Dan di mana ada kata kalimat sih, lebih kali lebih wangi atau dua kali lebih bersih cepat, dua kali bersih cepat gitu. Dan ini itu kata-katanya itu sering kali merupakan hiperbola untuk menonjolkan keunggulan produk secara ekstrim agar konsumen tertarik membelinya gitu. Jadi kayak apa ya? Pokoknya berlebihan banget lah, lebih dari kenyataan kenyataan aslinya dan tidak masuk akal gitu. Lanjut, yang kedelapan ada majas litotes. Majas litotes itu kayak gimana ya? Nyatain sesuatu tapi biasanya dengan cara merendahkan diri atau menyatakan kebalikan dari kondisi sebenarnya dengan tujuan sopan santun. Oke, ini gambarnya yang dimana ada iklan MacBook bertuliskan like years ahead. Secara visual iklan ini dikategorikan majas litotes. Kenapa iklan ini dikategorikan dengan majas litotes? Karena iklan ini menggunakan kata yang sangat sederhana untuk menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Dari pernyataan yang merendah itu ada kata like yang berarti ringan. Di sini kata like juga diartikan sangat sederhana. Padahal yang ingin ditonjolkan bukan cuma berat timbangannya yang ringan, tapi teknologi di dalamnya yang sangat canggih dan baik gitu. Oke, lanjut. Yang kesembilan ada majas ironi. Majas ini tuh kayak nyampein sesuatu yang bertentangan dengan maksud untuk nyindir secara halus gitu loh. Jadi pada gambar iklan ini ada kalimat yang dimana kalimat itu berbunyi tangan kanan ngasih dan tangan kiri selfie. Kenapa majas ini dikategorikan dengan majas ironi? Karena ini aslinya apa ya? Kalimat dari gambar iklan tersebut itu buat nyindir sebuah kenyataan yang sebenarnya tidak sejalan atau berlawanan. Dan sindiran halus itu kan itu digunakan untuk menyindir perilaku orang yang ingin terlihat beramal, tapi di saat yang sama malah sibuk pamer atau mencari pengakuan di media sosial. Dan pesan ini itu harusnya amal itu dilakukan dengan tulus tanpa perlu pengakuan atau dipamerkan. Dan iklan ini itu menunjukkan bahwa kenyataan justru sebaliknya. Oke, yang ke-10 ada majasinisme. Apa itu majasinisme? Majasinisme itu kayak nyatain sindiran secara langsung. Pokoknya to the point gitu. Tanpa basa-basi apa-apa gitu loh. Namun dalam tingkat yang masih wajar gitu. Oke. Aku bakal nunjukin gambar iklan ini. Iklan ini tuh apa ya? Ada karakter yang dimana rambutnya itu berbentuk segitiga dan
Ya, orang itu bernama Ronaldo Nazario. Di mana letak sinismenya? Letak sinismenya itu ada kalimat yang berbunyi A teoria do triangulo, yang berarti teori segitiga. Klan ini itu nyindir fenomena fenomena orang yang sering mencocokkan segala sesuatu dengan teori tertentu yang sebenarnya tidak relevan. Dan tujuannya itu ini secara sinis ingin mengatakan bahwa tidak tidak perlu teori rumit untuk menikmati snack, dan menghubungkan bentuk keripik segitiga dari brand Doritos dengan potongan rambut ikonik Ronaldo Nazario. Oke, oke. Majas yang terakhir itu ada majas sarkasme. Apa itu majas sarkasme? Majas itu aslinya sama kayak ironi dan sinisme, tapi nyatain sindirannya itu dengan cara yang paling kasar atau keras. Jadi aku bakal nunjukin videonya dulu kayak gini. Baking as usual. Ronald, see you tomorrow. The Big King. 25% more beef than the Big Mac. 25% less price. Oke, di situ ada apa sindiran tajam dari Burger King kepada McDonald, tapi bukan gunain kata-kata halus, tapi dengan memperlihatkan maskot utama kompetitor yaitu McDonald, yang maskotnya itu apa ya, ber, ber- berpenampilan seperti badut. Ya maskotnya McDonald sih, tapi namanya Ronald gitu. Diam-diam lebih memilih membeli produk Burger King, dan di sini Burger King itu ingin memberikan serangan langsung bahwa produk mereka jauh lebih baik. Sampai-sampai kompetitor itu ngakuin juga gitu. Dan di akhir video itu ada kata yang dimana ada tulisan 25% daging Burger King itu lebih banyak dan 25% lebih murah dari McBurger. Ya, burgernya McDonald lah.